Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 111. Rekan Taois, khotbah Anda telah menyebar ke pemimpin Anda sendiri. Petik 1. Pada saat itu, meskipun Li Changshu sangat ingin menjawab, dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya menghormati moralitas dan humanisme." Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya dan berjalan ke jalan dengan kebutannya. Pendeta kawakan itu tidak terlalu mengganggunya, dia hanya menundukkan kepalanya, berkata, "Permisi," dan kembali ke tempat duduknya di sudut jalan. Li Changshu secara alami tahu penyebab masalah ini. Aoyi telah membicarakannya dengannya melalui patung sebelumnya, dan dia setuju. Istana Naga Laut Timur di belakang Aoyi melihat bahwa jasa dan kebajikan Sekte Poseidon begitu kuat dan momentum perkembangan pesat, jadi mereka ingin mempromosikannya di pantai Laut Cina Timur di Nanfambusu. Li Changshu menyetujui masalah tersebut, tetapi mengulangi aturan lama, yaitu, kultus Dewa Laut tidak dapat meninggalkan tepi laut. Merasa di lubuk hati saya menemukan bahwa gerakan Istana Naga sangat cepat, dan lebih dari 100 patung telah dibangun di Laut Cina Timur. Apa yang meyakinkan Li Changshu adalah bahwa saat ini, tidak peduli apakah itu patung yang baru dibangun atau patung sebelumnya, wajahnya sangat buram, dan dia hampir tidak bisa melihat garis besar fitur wajah, dan dia kehilangan esensi spiritual itu. Namun, berdiri di samping patungnya, patung penjaga Dharma Qinglong Agung, yang satu ukuran lebih kecil, jelas berbeda. Terutama di sisi Laut Cina Timur, patung Li Changshu yang baru saja didirikan di desa-desa itu. Semuanya terbuat dari batu berkualitas tinggi dan diukir dengan hati-hati oleh pengrajin dari Istana Naga di Laut Cina Timur. Patung Aoyi di samping terbuat dari batu giok berkualitas tinggi, yang dipoles dengan susah payah oleh ratusan pengrajin, wajahnya jernih, fitur wajahnya bulat, detail tanduknya sangat halus, dan batu gioknya patung ditutupi dengan pakaian berharga. Li Changshu benar-benar ingin membujuk mereka tentang masalah ini. Apakah kamu benar-benar tidak takut dicuri? Namun, mengingat suasana klan naga setelah kemarau panjang dan hujan, dan latar belakang keluarga naga prasejarah, Li Changshu tidak banyak bicara. Bagaimanapun, karena 70% pahala dupanya stabil, dua keberhasilan Aoyi tidak akan meningkat karena ini. 10% sisanya dibagikan kepada pelindung Dharma, utusan, dan beberapa jemaah yang telah diberi penghargaan oleh Li Changshu atas perbuatan baik dan kebajikan mereka. Ada lebih dari 100 kursi di Laut Cina Timur, digabungkan dengan tepi laut Cina Selatan, lalu, mengapa masih ada keterlambatan dalam perhitungan induksi? Bekerja sama dengannya, 3.692 patung yang telah selesai, dan 463 patung yang sedang dibangun. Tubuh utama Li Changshu, yang sedang berlatih di Pondok Jerami, dan Taois kertas di sini hampir mengutuk pada saat bersamaan. Kenapa tiba-tiba banyak sekali? Ketika dia memeriksa 3,5 bulan yang lalu, jumlahnya hampir 2.000. Mengapa 2 kali lipat sekarang? Apakah dia kekurangan jasa dupa ini? Jika ada kekurangan, hal ini tidak terlalu banyak, dan juga merupakan hal yang baik untuk memadatkan tubuh emas kebajikan sesegera mungkin. Namun jika terus berkembang seperti ini, apakah Istana Naga Empat Laut mampu menahan tekanan semua pihak? Selama momentum ini berlanjut, mungkinkah dalam 10.000 hingga 20.000 tahun lagi, kultus Dewa Laut menyelesaikan rute mengelilingi daratan di tepi laut, dan kesengsaraan besar para dewa dengan demikian dibawa ke depan? Formasi Suxian, Yuan Shi Tianzun memegang panji Pamu, dan Lao Su, pemimpin agama keluarganya, berkata dengan dingin, "Rekan Taois, mari kita bahas tentang daftar dewa." Petik 1. Li Changshu tiba-tiba ditelan oleh bayangan. Saya hanya berpikir bahwa bahaya tersembunyi di pantai Laut Cina Selatan untuk sementara diselesaikan, tetapi saya tidak menyangka akan muncul bahaya baru yang tersembunyi. Perkembangannya terlalu cepat, benar saja, sulit untuk memutuskan sebab dan akibat jika terlibat. Tapi Li Changshu dengan cepat terhibur. Sekte Poseidon saat ini dapat dianggap sebagai pahala dupa yang dia rencanakan atas inisiatifnya sendiri. Li Changshu sebenarnya sudah memikirkan masa depan Sekte Poseidon ketika dia mulai membodohi Yulong. Sekarang selama Sekte Dewa Laut dapat distabilkan, naga kecil tidak terlalu bersemangat dan membiarkan Istana Naga Laut Barat menyalin jalan belakang Sekte Barat, maka tidak akan ada masalah besar. Mungkin, saya tidak akan menyalinnya.
Klan naga seharusnya tidak terlalu picik. Apa jalan keluar untuk pemujaan Dewa Laut? Sangat sederhana, tunduk ke surga, kembali ke agama manusia, dan pindah ke 3000 dunia. Selama klan naga membantu diri mereka sendiri untuk memegang pot sekarang, maka Li Changshu akan memberi mereka kesempatan lagi di masa depan. Baru-baru ini, Li Changshu benar-benar menemukan cara darurat untuk melarikan diri. Dengan mengubah nama sekte, Li Changshu meninggalkan dirinya sendiri, membiarkan klan naga mengatur ambisi untuk melindungi klan manusia dan menjadi pemimpin lautan. Sekte Dewa, Li Changshu mendapatkan inspirasi untuk metode ini dari acara masa depan, Lao Tzu mengubahmu menjadi Buddha. Namun, ratusan ras bersaing untuk bereproduksi. Di dunia prasejarah, ras manusia dan ras naga juga bersaing, menyerahkan agama Dewa Laut Selatan kepada ras naga sendirian sama dengan memberikan tekanan pada ras dalam bentuk terselubung. Oleh karena itu, selama sekte Dewa Nanhai tetap stabil dan tidak menimbulkan masalah baginya, Li Changshu tidak dapat melakukan ini, sama sekali tidak. Sekarang pahala dupa dari klan naga dikumpulkan di Aoyi, tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan master klan naga. Sayangnya, hari ke-204 secara resmi menjadi pemimpin sekte. Berpikir, cemas, dan stabil. Meninggalkan gerbang gunung selama lebih dari setengah bulan, Jiu Jiu datang untuk bermain untuk kedua kalinya di Little Kyongfeng. Saat ini Jiu Jiu sudah mabuk, menempati tempat tidur Linge, dan terus melakukan aksi mabuknya. Adapun kota Lindong di pantai Laut Cina Timur di Nanzhou, Li Changshu memusatkan perhatian pada Taoist kertas, menemukan restoran di kota tempat dia bisa tinggal, dan menetap di sini. Dunia sekuler Nanzhou prasejarah telah makmur setidaknya selama puluhan ribu tahun, dan restoran serta bengkel musik telah muncul. Dan karena Nanfang Buzu terlalu besar, manusia memiliki kekuatan kaki yang terbatas, dan kebiasaan serta gaya tempat yang berbeda sama sekali berbeda. Kesadaran abadi menyebar dengan hati-hati di kota, dan Li Changshu segera menemukan Master Jiu Wu yang licik. Pada saat ini, Jiu Wu berusaha yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, dan dia sangat pandai menyembunyikannya. Tapi Master Jiu Wu jelas lupa bahwa ini adalah dunia manusia, dan seseorang seperti dia. Nyatanya, dia bisa dianggap sebagai orang yang aneh. Secara khusus, Master Jiu Wu mengenakan jubah Tao yang elegan, memancarkan keagungan di sekujur tubuhnya, yang membuat banyak manusia tidak bisa tidak melihat dan menunjuk secara diam-diam. Untungnya, orang prasejarah tidak mengetahui cerita tentang pejabat tinggi dan wanita muda. Jika tidak, ketika mereka melihat guru Jiu Wu, mereka mungkin akan berinisiatif untuk memberikan belasungkawa seperti memasak kue dan roti kukus. Paman Jiu Wu juga mendapati dirinya sedikit menarik perhatian. Dia meniru Qi Yuan, menemukan restoran dengan santai, membuang 2 potong batu giok, meminta suite, dan selalu memperhatikan saudara junior yang tidak tahu banyak ini satu sama lain dengan rasa abadi. Melihat ini, Li Changshu berpikir sejenak, dan senyuman muncul di bibirnya. Dia tinggal di kamar selama 3 hari 2 malam sampai malam tiba lagi. Para pemilik toko dan orang-orang yang khawatir apakah dia akan mati kelaparan mau tidak mau ingin masuk. Li Changshu akhirnya memutuskan untuk keluar untuk beraktivitas. Li Changshu khawatir Master Jiu Wu akan mengganggu rencananya untuk memikat musuh, jadi dia ingin mengambil inisiatif untuk menghubungi Jiu Wu, tetapi dia ingin mengambil inisiatif. Jadi, dia melepas jubah Taonya, mengenakan pakaian brokat, dan berdandan dengan tegas di hadapan tuannya. Li Changshu pertama-tama berjalan mengelilingi kota selama setengah lingkaran, memanfaatkan senja untuk tiba di jalan paling ramai di kota pada malam hari. Lampu di sini terang benderang, ada burung pengicau dan burung layang-layang di mana-mana, suara, tuan, terus-menerus, ada bangunan kayu yang megah, dan ada juga halaman kecil tempat Anda tinggal dalam pengasingan. Berjalan 10 langkah, Anda dapat mendengar musik yang terjalin. Berjalan 1000 kaki, tetapi masih tidak dapat melihat ujung jalan ini. Kemakmuran tempat ini juga terlihat dari sisi bahwa masyarakat biasa di kota Lindong tidak mengkhawatirkan makanan dan pakaian, dan kaya akan produk lagi pula, hanya dengan dukungan materi yang kaya mereka dapat mengejar kehidupan spiritual semacam ini. Qi Yuan, yang berpura-pura menjadi Li Changshu. Saya memasuki jalan ini saat ini, menemukan bangunan bunga yang cukup elegan, dan berjalan masuk, seolah-olah saya tahu jalannya. Jika Anda ingin mendapatkan Master Jiu Wu, Anda secara alami akan mulai dengan Master Jiu Si. Setengah botol bubuk peri lembut bermutu super, bola foto, masalah ini akan diselesaikan secara alami.
Pada saat yang sama, Jiu Wu diam-diam mengikuti Wu, melihat Qi Yuan memasuki sebuah bangunan bunga kecil saat ini, matanya sedikit lurus. Junior brother Qi Yuan tampak cemas di jalan sebelumnya, karena dia cemas tentang masalah ini. Bagaimana ini bisa membuat dunia manusia bercampur dengan kekeruhan, dan tempat ini bahkan lebih berasap. Qi murninya pasti tercemar. Mungkinkah dia telah berkultivasi menjadi abadi yang keruh, jadi dia menyerah pada dirinya sendiri. Jiu Wu bersembunyi di sudut jalan, menggosok dagunya sebentar, berjuang. Dia adalah pria yang sudah menikah, jadi dia tidak bisa masuk ke sini, tempat. Tapi, kesadaran abadi Jiu Wu meliriknya, dan tidak ada penghalang formasi di sini, dan itu juga tidak sedap dipandang di mana-mana. Tindakan semacam ini benar-benar baru, bahkan orang miskin. Oh, apa yang kamu bicarakan omong kosong tentang? Petik 2, Jiu Wu menggelengkan kepalanya, dia hendak menoleh dan segera pergi, tetapi pikirannya bergerak, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa melihat kakak muda Qi Yuan tersesat, biarkan aku menakutinya, itu juga bagus. Petik 2, pada saat itu, Jiu Wu melangkah maju, dan dengan cepat berjalan menuju tempat Qi Yuan barusan. Jaraknya, hanya beberapa ratus kaki, dan sungguh memalukan bagi Jiu Wu. Kemudian seorang gadis yang pelanggan yang menarik berkata, "Iyo, siapa tuan muda yang tampan ini? Mengapa dia berpakaian seperti ini? Apakah dia keluar untuk bermain dengan tuanmu?" Jiu Wu mengangkat kepalanya dan memelototi gadis itu. Kulit yang terakhir menjadi pucat segera. Pemerah pipi dan bedak di wajahnya berserakan, dan napasnya sedikit sulit. Huff. Petik 2, Jiu Wu menyapu lengan bajunya, dan terus bergerak maju, dan segera sampai di tempat tujuan. Pendeta Tao bertubuh pendek itu berwajah dingin, berdiri di depan gedung bunga dan tidak berniat masuk, dan langsung ingin pamer momentum. Mendengar suara ke telinga, kakak Jiu Wu, harap aman dan jangan tidak sabar. Petik 2, Jiu Wu terkejut sesaat, lalu dia tertawa. Metode persembunyian Pindao benar-benar kasar, dan sangat mudah ditemukan oleh saudara muda Qi Yuan. Li Changshu meniru suara tuannya, dan terus berbicara dengan Jiu Wu lanjutkan untuk mendengarkannya. Saudaraku, jangan ribut, dan minta saudara untuk dengan hati-hati melihat arah barat daya, 900 kaki jauhnya, bangunan bunga itu, ada beberapa monster yang tidak biasa di sana. Petik 2, Jiu Wu menyelidiki masa lalu menurut kata-katanya, dan kemudian dia mengangkat alisnya. Pada saat itu, Jiu Wu melangkah ke loteng, dan dengan santai melemparkan sepotong harta yang lebih rendah ke manusia di sini, kue emas, seperti, Qi Yuan, kata, ke kamar pribadi di lantai 2. Begitu dia masuk, Jiu Wu melihat sekeliling, dengan hati-hati menjelajah kemana-mana, dan akhirnya menatap Qi Yuan yang berdiri di dekat jendela. Saat ini, Li Changshu terus menyebarkan berita dan membaca 36 peraturan utama dari Sekte Duxian. Jiu Wu sedikit waspada saat ini, menghela nafas, berjalan masuk dengan tangan di belakang punggungnya, memasang lapisan penghalang kekuatan peri, dan berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, mengapa kamu di sini? Aku khawatir, itu, bukan setelah berlari sejauh ini. Ini khusus untuk menyingkirkan iblis." Qi Yuan berkata dengan senyum masam, "Saudaraku, izinkan saya untuk melaporkan masalah ini nanti. Saya benar-benar tidak bermaksud melakukan kolusi apapun, meskipun di sini, memang benar aku baru saja menemukan sesuatu yang tidak normal." "Oke, menurut aturan Qiong Feng kecilmu, buatlah sumpah dulu." Jiu Wu mengangkat dagunya, Li Changshu mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya beberapa kali, mengangkat tangannya dan bersumpah, mengatakan bahwa saat ini, dia benar-benar tidak berkomplot melawan Jiu Wu. Secara alami, nama Qi Yuan digunakan. Secara rahasia, Li Changshu menyimpan bola foto dan Chaopin Ruan Xiansan. Sebelum itu, dia ingin menangkap guru Jiu Wu dan menggunakan bola foto untuk merekam beberapa gambar yang indah. Setelah diperiksa dengan cermat, Li Changshu menemukan bahwa ada yang salah dengan roh jahat. Di bawah roh jahat, ada pahala. Di dalam kotoran, ada energi bersih. Reaksi pertama Li Changshu adalah ada harta karun yang tersembunyi di sini. Untuk menyeimbangkan keduanya, Li Changshu langsung menggunakan nama tuannya untuk mengundang Jiu Wu masuk untuk berdiskusi bersama, dan nantinya berencana diam-diam memberikan beberapa tip kepada guru Jiu Wu. Tidak buruk aku dan paman Jiu Wu bersama-sama mendapatkan harta karun di sini. Setelah Qi Yuan bersumpah, keduanya akhirnya duduk di dekat jendela dan melihat ke tempat roh jahat bersama.
Kebetulan ada sedikit lelucon di gedung bunga tempat roh-roh jahat itu berada. Beberapa orang kurus mendorong seorang pria muda dengan pakaian biasa. Segera setelah itu, di tempat yang terang benderang penuh dengan lentera, sesosok anggun bergoyang dengan langkah teratai dan berjalan perlahan. Wanita ini mengenakan pakaian keren dan anggun, memegang batang tembakau tipis jasper di tangannya. Gumpalan kabut harum dihembuskan dengan lembut dari bibir merahnya. Ada jejak berbentuk kupu-kupu berwarna-warni di dahi kirinya, dan wajahnya adalah cukup mempesona. Dia mengambil 2 langkah ke depan, berdiri di depan pemuda itu, dan berkata perlahan, "Tuan Muda Sia, tahukah Anda apa hal yang paling menyedihkan tentang seorang pria? Sisa hidup Anda panjang dan Anda pendek, dan Anda memiliki tidak ada uang di rumah bunga. Kenapa? Mau pelacur untuk apa-apa? Bukankah ini aula yang bagus di sini?" Mengatakan itu, wanita itu mendengus, menyesap rokoknya, dan melirik orang-orang di samping, seperti jika dia melihat lagi Li Changshu dan Jiu di mana Wuxi. Tapi dia tidak menanggapi, seolah mengabaikan Li Changshu dan Jiu. Ketika dia berbalik dan memasuki gedung bunga, orang yang lewat mau tidak mau mengikuti. Di kamar pribadi, Li Changshu dan Jiu saling memandang. Qi Yuan, yang berpura-pura menjadi Li Changshu, mengambil cangkir teh di depannya, menyesap mulutnya dengan ringan, dan berkata dengan suara rendah, "Kakak senior, bagaimana?" Paman Jiu merenung, dan menjawab, "Apa yang dia katakan, ada benarnya." "Hah, hei, mari kita mulai bisnis, saudara muda Qi Yuan. Bukankah bagus bagi kita untuk bekerja sama menyingkirkan iblis di sini dan melindungi kejelasan tempat ini?" Halo bosku, di sini gua ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih. Kulitnya juga mantul. Zippernya udah zippernya kakak. Kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan, let's go! Bab 112, Junior Brother Qi Yuan, saya punya pertanyaan, maaf atas kebodohan saya. Di kedalaman kota Lindong, 2 sosok berkerumun bersama, meraba-raba ke depan dalam kegelapan, mencari sedikit cahaya di tempat yang kejam dan sunyi ini, dunia. Jiu Tao pendek memimpin jalan, memegang pedang bersarung di tangannya. Qi Yuan, yaitu Taois kertas Li Changshu, mengikuti di belakang Paman Jiu, semakin dekat ke dahulu tempat roh jahat itu bersembunyi. Jiu menoleh dan berkata, oleh karena itu, seharusnya gelap dan berangin untuk melakukan serangan diam-diam. Saat ini siang bolong dan dunia cerah, dan ini tepat pada siang hari, jadi lebih baik menyerang secara langsung. Saudaraku, itu salah. Petik 2, Li Changshu meniru suara guru, dan menjawab dengan suara, tempat seperti ini memiliki sedikit pelanggan pada siang hari, dan manusia ini sedang beristirahat. Kami juga bertemu, tadi malam, betapa hidup di malam hari. Jiu berkata perlahan ya, dia berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, saudara muda Qi Yuan, kamu tahu banyak tentang tempat ini. Petik 2, aku mendengar Changshu menyebutkannya beberapa kali. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya, untuk melindunginya, reputasi tuannya, dia harus mengorbankan reputasinya sendiri. Jiu tiba-tiba terkekeh, dan berkata dengan suara rendah, aku percaya padamu ketika kamu mengatakan itu. Adapun murid besarmu itu, hatinya telah berubah menjadi abu di tungku-tungku alkimia. Ide iblis adalah untuk bergerak, jika benar bahwa Yuan Xian tidak tahan, dan dewa sejati tersandung, dia akan selamat dari kesengsaraan surgawi untuk menjadi dewa nanti, dan bahkan dewa akan berani membuat rencana. Li Changshu, cabut pedangmu, dan tusuk Anda, batuk. Li Changshu terus menggunakan suara tuannya untuk mengirimkan suara. Saya mendengar Changshu menyebutkan bahwa dia sangat mengagumi Anda, kakak senior. Saya merasa kakak senior telah mengurus urusan kultivasi dan sekte, dan telah membuat kontribusi besar bagi stabilitas sekte Duxian. Petik 2, oh, tidak masalah jika saya tidak menyebutkannya, saya khawatir tentang hal itu ketika saya menyebutkannya. Setiap hari adalah masalah, dan saya harus berlari kemana-mana. Di beberapa tempat, saya tidak dapat melakukannya tanpa saya. Petik 2, melihat Jiu Wu, dia hendak membuka kotak sampah yang meludah. Li Changshu buru-buru menyela. Saudaraku,
sebaiknya kita melakukan penyelidikan lebih lanjut nanti. Setelah monster ini ditangani, mari kita bicara di malam hari oleh cahaya lilin. Ya, ini bukan waktunya untuk mengobrol. Jiwoo mencibir Sound, terus bergerak maju perlahan. Karena Jiwoo tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode melarikan diri dari bumi, dia tidak dapat benar-benar diam saat ini. Sementara keduanya menyembunyikan aura mereka, Li Changshu diam-diam menyembunyikan aura mereka berdua lagi. Dalam situasi seperti itu, Li Changshu sangat merindukan pengalaman aksi bersama penatua Wan Linjun. Sesampainya dengan tenang di ruang bawah tanah gedung bunga, keduanya mulai mencari ke atas dengan hati-hati, dan segera mengunci sumber dari 7 roh jahat. Sebenarnya ada 2 monster besar di negeri dongeng yang sebenarnya. Jiwoo diam-diam mengerutkan kening. Mereka telah berada di sini selama beberapa waktu, mengapa tidak ada yang menyadarinya? Li Changshu menjawab, ini adalah tempat di mana kembang api biasanya digunakan untuk memurnikan ki. Sarjana jarang datang ke sini. Jiwoo tiba-tiba terkekeh, dan berkata, saudara muda Qi Yuan, mengapa kamu datang ke sini sebelumnya? Petik 1. Qi Yuan menghela nafas pelan, dan berkata, aku ingin mencari tempat minum untuk meredakan kebosanan. Saya baru-baru ini menerima 2 surat. Saudaraku, jangan sebutkan ini untuk saat ini, mari singkirkan iblis itu dulu. Surat. Jiwoo tiba-tiba menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi tidak bertanya lagi. Namun, Li Changshu diam-diam mengamati perubahan ekspresi guru Jiwoo, dan tahu bahwa dia telah berhasil menanam benih. Masuk akal untuk terus membicarakan masalah ini dengan paman nanti. 10 langkah dalam 1 langkah, pertanda niat tersembunyi. Rutinitas. Oleh Li, murid dari Sekte Manusia, pemimpin Sekte Dewa Laut, umur panjang. Keduanya menemukan bagian bawah monster di atas paman Jiwoo mengeluarkan pedang panjang, dan dia akan menyerang dengan tenang. 2 monster negeri dongeng yang sebenarnya terbunuh. Salah satu dari 2 monster besar di negeri dongeng yang sebenarnya adalah penjaga toko yang tampan dari tempat yang pernah mereka temui sebelumnya. Bansi saat ini berada di gubuk kayu kecil, menonton 2 gadis muda yang tampan, berlatih keterampilan memainkan sitar dan seruling. Petik 2. Adik laki-laki Qi Yuan, kamu di sini untuk bertarung untukku. Itu karena dia tidak melakukannya tidak ingin Qi Yuan bertarung. Namun, Taois kertas Li Changshu membuat gerakan tergesa-gesa, menggunakan kekuatan abadinya yang mendung untuk menahan Jiwoo. Sekte Duxianmen mereka memiliki keterampilan pasif yang sama, mungkinkah atas tidak bisa melakukannya? Kakak senior, karena kita sudah memiliki keuntungan dalam kegelapan, mengapa kita tidak memaksimalkan keuntungan ini? Aku punya beberapa pil racun untuk umur panjang, bakti, dan pertahanan diri. Mengapa saudara senior tidak menggunakannya di sini secara diam-diam untuk membunuh monster di sini diam-diam? Lalu ambil harta karun itu dan pergi. Selama pidatonya, Li Changshu mengeluarkan 2 botol obat dan pil racun yang diberikan oleh penatua Wan Linjun, dan menjelaskan cara menggunakan pil tersebut. Dalam formasi batuan yang gelap dan sempit di bawah tanah, Jiwoo menatap Qi Yuan dengan sedikit curiga. Jiwoo tersenyum dan berkata, benar-benar seperti ini. Li Changshu diam-diam mengerutkan kening, berpikir bahwa guru Jiwoo telah melihat kelemahan dalam dirinya. Tanpa diduga, Jiwoo tersenyum, tetapi berkata, saya juga mengira keponakan Changshu terlahir sangat pintar, tetapi saya tidak menyangka dia dilatih oleh juniornya. Orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka, junior Qi Yuan. Petik 2. Aduh, Qi Yuan menghela nafas, dunia ini sulit, dan kekuatan sihirnya lemah. Jadi aku harus berhati-hati. Meski kebanyakan orang sudah terlelap, Li Changshu masih di sela-sela memberitahunya bahwa jika manusia terlalu terkontaminasi dengan obat semacam itu, dia akan mati atau terluka. Para wanita di tempat ini semuanya adalah pekerja keras. Kakak senior, mari kita hilangkan saja monster-monster yang menyedot energi manusia di sini, takut karma. Jangan khawatir, saudara muda, Jiwoo tersenyum, dan terus merangsang khasiat obat. Penjaga toko Hualu yang sedang memegang batang tembakau tidak dapat membantu mengangkat tangannya untuk menopang dahinya saat ini, mundur 2 langkah, dan perlahan bersandar di kursi, batang tembakau giok jatuh ke tanah, dan dia benar-benar mabuk keadaan tidur juga agak mengganggu. Pada saat ini, tanpa peringatan dari Li Changshu, Jiwoo mulai mencari dengan hati-hati. Junior Brother Qi Yuan, saya punya pertanyaan, maaf atas kebodohan saya. Di kedalaman kota Lindong, 2 sosok berkerumun bersama,
meraba-raba ke depan dalam kegelapan, mencari sedikit cahaya di tempat yang kejam dan sunyi ini, dunia. Jiwoo Tao pendek memimpin jalan, memegang pedang. Bersarung di tangannya, Qi Yuan, yaitu Taois kertas Li Changshu, mengikuti di belakang paman Jiwoo, semakin dekat ke dahulu tempat roh jahat itu bersembunyi. Jiwoo menoleh dan berkata, oleh karena itu, seharusnya gelap dan berangin untuk melakukan serangan diam-diam. Saat ini siang bolong dan dunia cerah, dan ini tepat pada siang hari, jadi lebih baik menyerang secara langsung. Saudaraku, itu salah. Petik 2, Li Changshu meniru suara guru, dan menjawab dengan suara, tempat seperti ini memiliki sedikit pelanggan pada siang hari, dan manusia ini sedang beristirahat. Kami juga bertemu, tadi malam, betapa hidup di malam hari. Jiwoo berkata perlahan ya, dia berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, saudara muda Qi Yuan, kamu tahu banyak tentang tempat ini. Petik 2, aku mendengar Changshu menyebutkannya beberapa kali. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya, untuk melindunginya, reputasi tuannya, dia harus mengorbankan reputasinya sendiri. Jiwoo tiba-tiba terkekeh, dan berkata dengan suara rendah, aku percaya padamu ketika kamu mengatakan itu. Adapun murid besarmu itu, hatinya telah berubah menjadi abu di tungku-tungku alkimia. Ide iblis adalah untuk bergerak, jika benar bahwa Yuan Xian tidak tahan, dan dewa sejati tersandung, dia akan selamat dari kesengsaraan surgawi untuk menjadi dewa nanti, dan bahkan dewa akan berani membuat rencana. Li Changshu, cabut pedangmu, dan tusuk Anda, batuk. Li Changshu terus menggunakan suara tuannya untuk mengirimkan suara. Saya mendengar Changshu menyebutkan bahwa dia sangat mengagumi Anda, kakak senior. Saya merasa kakak senior telah mengurus urusan kultivasi dan sekte, dan telah membuat kontribusi besar bagi stabilitas sekte Duxian. Petik 2, oh, tidak masalah jika saya tidak menyebutkannya, saya khawatir tentang hal itu ketika saya menyebutkannya. Setiap hari adalah masalah, dan saya harus berlari kemana-mana. Di beberapa tempat, saya tidak dapat melakukannya tanpa saya. Petik 2, melihat Jiwoo, dia hendak membuka kotak sampah yang meludah. Li Changshu buru-buru menyela. Saudaraku, sebaiknya kita melakukan penyelidikan lebih lanjut nanti. Setelah monster ini ditangani, mari kita bicara di malam hari oleh cahaya lilin. Ya, ini bukan waktunya untuk mengobrol. Jiwoo mencibir Sound, terus bergerak maju perlahan. Karena Jiwoo tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode melarikan diri dari bumi, dia tidak dapat benar-benar diam saat ini. Sementara keduanya menyembunyikan aura mereka, Li Changshu diam-diam menyembunyikan aura mereka berdua lagi. Dalam situasi seperti itu, Li Changshu sangat merindukan pengalaman aksi bersama penatua Wan Linjun. Sesampainya dengan tenang di ruang bawah tanah gedung bunga, keduanya mulai mencari ke atas dengan hati-hati, dan segera mengunci sumber dari 7 roh jahat. Sebenarnya ada 2 monster besar di negeri dongeng yang sebenarnya. Jiwoo diam-diam mengerutkan kening. Mereka telah berada di sini selama beberapa waktu, mengapa tidak ada yang menyadarinya? Li Changshu menjawab, ini adalah tempat di mana kembang api biasanya digunakan untuk memurnikan Qi. Sarjana jarang datang ke sini. Jiwoo tiba-tiba terkekeh, dan berkata, saudara muda Qi Yuan, mengapa kamu datang ke sini sebelumnya? Petik 1, Qi Yuan menghela nafas pelan, dan berkata, aku ingin mencari tempat minum untuk meredakan kebosanan. Saya baru-baru ini menerima 2 surat. Saudaraku, jangan sebutkan ini untuk saat ini, mari singkirkan iblis itu dulu. Surat, Jiwoo tiba-tiba menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi tidak bertanya lagi. Namun, Li Changshu diam-diam mengamati perubahan ekspresi guru Jiwoo, dan tahu bahwa dia telah berhasil menanam benih. Masuk akal untuk terus membicarakan masalah ini dengan paman nanti. 10 langkah dalam 1 langkah, pertanda niat tersembunyi. Rutinitas, oleh Li, murid dari sekte manusia, pemimpin sekte Dewa Laut, umur panjang. Keduanya menemukan bagian bawah monster di atas paman Jiwoo mengeluarkan pedang panjang, dan dia akan menyerang dengan tenang. 2 monster negeri dongeng yang sebenarnya terbunuh. Salah satu dari 2 monster besar di negeri dongeng yang sebenarnya adalah penjaga toko yang tampan dari tempat yang pernah mereka temui sebelumnya. Bansi saat ini berada di gubuk kayu kecil, menonton 2 gadis muda yang tampan, berlatih keterampilan memainkan sitar dan seruling. Petik 2, adik laki-laki Qi Yuan, kamu di sini untuk bertarung untukku. Itu karena dia tidak melakukannya tidak ingin Qi Yuan bertarung. Namun,
Taois kertas Li Changshu membuat gerakan tergesa-gesa, menggunakan kekuatan abadinya yang mendung untuk menahan Jiwu. Sekte Duxianmen mereka memiliki keterampilan pasif yang sama, mungkinkah atas tidak bisa melakukannya? Kakak senior, karena kita sudah memiliki keuntungan dalam kegelapan, mengapa kita tidak memaksimalkan keuntungan ini? Aku punya beberapa pil racun untuk umur panjang, bakti, dan pertahanan diri. Mengapa saudara senior tidak menggunakannya di sini secara diam-diam untuk membunuh monster di sini diam-diam? Lalu ambil harta karun itu dan pergi. Selama pidatonya, Li Changshu mengeluarkan 2 botol obat dan pil racun yang diberikan oleh Penatua Wan Linjun, dan menjelaskan cara menggunakan pil tersebut. Dalam formasi batuan yang gelap dan sempit di bawah tanah, Jiwu menatap Qi Yuan dengan sedikit curiga. Jiwu tersenyum dan berkata, benar-benar seperti ini. Li Changshu diam-diam mengerutkan kening, berpikir bahwa guru Jiwu telah melihat kelemahan dalam dirinya. Tanpa diduga, Jiwu tersenyum, tetapi berkata, saya juga mengira keponakan Changshu terlahir sangat pintar, tetapi saya tidak menyangka dia dilatih oleh juniornya. Orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka, junior Qi Yuan. Petik 2. Aduh. Qi Yuan menghela nafas, dunia ini sulit, dan kekuatan sihirnya lemah, jadi aku harus berhati-hati. Meski kebanyakan orang sudah terlelap, Li Changshu masih di sela-sela memberitahunya bahwa jika manusia terlalu terkontaminasi dengan obat semacam itu, dia akan mati atau terluka. Para wanita di tempat ini semuanya adalah pekerja keras. Kakak senior, mari kita hilangkan saja monster-monster yang menyedot energi manusia di sini, takut karma. Jangan khawatir, saudara muda, Jiwu tersenyum, dan terus merangsang khasiat obat. Penjaga toko Hualu yang sedang memegang batang tembakau tidak dapat membantu mengangkat tangannya untuk menopang dahinya saat ini, mundur 2 langkah, dan perlahan bersandar di kursi, batang tembakau giok jatuh ke tanah, dan dia benar-benar mabuk. Keadaan tidur juga agak mengganggu. Pada saat ini, tanpa peringatan dari Li Changshu, Jiwu mulai mencari dengan hati-hati. Secara umum, Tetua Jiwu Wubi Wan Linjun harus lebih berhati-hati. Tidak masalah jika Anda tidak mencari dengan hati-hati, pencarian yang cermat ini membuka mata mereka berdua. Tadi malam, di tempat yang lampunya diredupkan, banyak sosok cantik wanita cantik terlihat. Saat ini, riasan memudar di siang hari, tetapi perubahan hidup telah berubah. Wanita fana ini cukup bagus, yaitu tanpa pemerah pipi, bedak, dan cahaya lilin redup, wajah mereka terlihat sedikit berubah. 5 oiran di sini, 5 monster yang dibudidayakan di negeri Dongeng Yuan, tertegun dan mengungkapkan bentuk aslinya pada saat ini, tetapi mereka adalah 3 roh burung dan 2 roh rubah putih. Benar tangki hantu versi kustomisasi prasejarah. Jiwu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bagaimana manusia-manusia itu lolos begitu saja. Hanya saja mereka dibingungkan oleh penampilan, kata Li Changshu, tetapi dia memantau angin dan rerumputan ratusan mil di dekatnya. Jiwu membuat langkah yang menentukan, dan diam-diam membunuh 5 setan kecil dengan racun abadi surgawi. Mereka ada di sini, ditutupi oleh bangunan bunga, dan bergantung pada penyerapan energi yang manusia fana untuk berkultivasi pada hari kerja, dan kekuatan iblis mereka berbintik-bintik dan tidak murni. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak dapat menahan racun beracun, dan jiwa mereka berterbangan pergi dalam sekejap. Cara mereka mengandalkan bangunan bunga untuk berlatih sebenarnya cukup cerdik. Mereka menerima banyak pelanggan, dan mereka tidak mencari manusia pada hari kerja, dan mereka tidak akan mengambil nyawa manusia. Seperti Tuan Xia, yang diusir kemarin, energi yang dan kekayaan keluarganya hampir habis, pergi, tapi nyawanya tidak hilang, tidak banyak yuan. Membunuh beberapa monster kecil, masih ada manfaatnya. Jiwu bergumam pelan, lalu melanjutkan serangan. Kali ini, yang harus dia hadapi adalah 2 monster abadi sejati itu. Salah satu kelabang menendang di tempat, tapi penjaga toko Hualu, yang belum bisa menunjukkan tubuhnya, memiliki cahaya kemasan pucat di sekelilingnya. Cahaya itu memadat menjadi penampilan rubah seputih salju dengan 6 ekor di punggungnya, menahan gumpalan di sekitarnya, cahaya, racun yang tidak terlihat dan tidak berwarna. Jiwu mengerutkan kening, dan hendak terus menggunakan lebih banyak racun. Li Changshu tiba-tiba, monster ini tidak dapat dipecahkan dengan mudah. Saudaraku, ambil kembali racunnya. Berkata, dia juga memperhatikan bahwa cahaya kemasan pucat itu tidak sederhana,
dan itu memancarkan sedikit kekuatan jasa. Pahala dan kesegaran yang mereka berdua perhatikan sebelumnya tampaknya bukan harta karun, tetapi pahala penjaga toko Hualu itu sendiri. Atau, harta itu ada di penjaga toko Hualu. Pendeta Tao pendek ini juga sangat berhati-hati. Pertama-tama ambil kembali racun di sekitarnya, ikat dengan kekuatan abadi, dengan hati-hati bawa kembali ke botol porselen di tangannya, lalu masukkan botol porselen dibuang. Baru kemudian dia bernapas lega. Jiu Wu mengerutkan kening dan berkata, "Adik laki-laki Qi Yuan, menurutmu apa yang terjadi? Mungkinkah suku iblis ini berkembang lagi dan melakukan perbuatan baik? Itu telah mengumpulkan begitu banyak pahala." Li Changshu bertanya, "Saudaraku, apakah kamu memiliki pekerjaan pengurungan?" "Ini, aku tidak menyiapkannya." "Tidak apa-apa, aku membawanya." "Kamu membawanya?" "Iya." Jiu Wu melihat Qi Yuan, dan tersenyum kecut. "Saudara muda, apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu keluar? Itu adalah senjata ajaib untuk menerima orang, dan itu ramuan beracun." Li Changshu menghela nafas, "Tapi aku hanya makhluk abadi yang kotor, jadi aku tidak berharap untuk bertarung secara langsung." Dimengerti, dipahami. Jiu Wu merasa malu, tetapi dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mengatakan hal-hal ini, dan dia menyodok bagian sakit junior broter Qi Yuan. Li Changshu mengeluarkan yang itu, mengambil tas kulit binatang roh tuannya, dan berkata, "Beri monster ini obat lagi, dan kita akan menemukan cara untuk menghadapinya nanti. Kakak laki-laki, kamu ambil monster itu dan pergi dari sini untuk sementara, dan kemudian kamu bisa menyingkirkannya. Pergi ke tepi laut Cina Timur, dan aku akan mengaturnya di sini sehingga tidak ada yang bisa melihatnya." Petik 2. Bagus. Jiu Wu dengan cepat keluar dari tanah, dan menggunakan tas hewan roh untuk mengepak pemilik yang menawan. Kemudian membubung ke langit dia bangkit dan terbang menuju laut Cina Timur dengan cepat. Begitu Jiu Wu pergi, bangunan bunga itu diselimuti oleh formasi isolasi, dan beberapa sosok muncul dari tanah. Secara alami, mereka semua diubah oleh kertas asli Tao. Li Changshu sengaja mendorong gagak anggur agar tidak mengungkap hal-hal ini. Mereka menggeledah tempat itu beberapa kali dengan hati-hati, dan dengan cepat memindahkan mayat beberapa monster ke halaman belakang yang terpencil. Pria peri kertas bertindak cepat dan efisien. Melafalkan kitab suci dan melantunkan mantra, membunyikan dentuman dan membunyikan bel, manik-manik penyerap jiwa muncul, dan jiwa-jiwa yang tersisa dikumpulkan. Kemudian, suara suona berbunyi, setan-setan dilahirkan dengan sia-sia, suara berkabung, dan jiwa-jiwa yang kesepian di atas kertas kuning. Setelah beberapa saat, hanya tersisa sedikit abu di sini. Sebelumnya, sebagian besar abu diangkat di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Itu juga pertama kalinya di bangunan bunga ini dengan pemandangan yang elegan dan suasana humanistik yang kuat. Li Changshu menggoyangkan lengan bajunya melawan penampilan tuannya, dan tumpukan abu di depannya langsung beterbangan dan berubah menjadi lumpur bunga di sini. Nuansanya cukup berbeda, karena kamu datang ke tanah umat manusia untuk melakukan kejahatan, kamu akan diberi hadiah atas malapetaka ini. Setelah mengatakan ini, Li Changshu menyingkirkan patung kertas dan formasi di sini, meninggalkan sedikit bubuk mabuk di udara, kelesuan manusia berubah menjadi tidur ringan. Kesadaran abadi menangkap bahwa Master Jiu Wu telah mengambil kecantikan iblis Mei Jiao. Niang ratusan mil jauhnya, demi keharmonisan Jiu Xian, Li Changshu mengikuti dari dekat. Kiong Feng kecil, rumah rumput. Li Changshu mendengar suara-suara dari luar gubuk jerami, membuka matanya dan melihat paman dan saudara perempuannya sedang bermain perahu di danau. Sebelumnya, dia tidak berpikir itu terlalu jelas, dia baru saja berjalan mengelilingi rumah bunga sekuler 2 kali, dan sekarang dia melihat paman. Bukan hanya pria yang berhati besar, tetapi juga memiliki sosok yang baik, pinggang lebar dan kaki ramping, dan penampilan yang sangat cantik. Bahkan lebih menarik, cantik, langsing, indah, dan cantik. Untuk sementara, Li Changshu juga dipenuhi emosi. Berlatih atau tidak, dampaknya terlalu besar. Sebagian besar pikirannya dengan cepat kembali ke Paper Toys, dan dia melirik bola penyerap jiwa, dan dia mengerutkan kening saat dia melakukan Erdungeon. Roh kelabang dari negeri dongeng yang dia bunuh tadi ada hubungannya dengan kedatangannya ke kota timur. Kali ini, serangan bengkok mengenai tempat yang tepat. Bersambung.